ada satu tikus di lumbung tapi lumbungnya semua dibakar. Betul. Ya memang itu memperuncing Kang konflik antara ID dengan Kemenkes ini ya. Dulu ID itu bisa memberikan rekomendasi agar dokter ini mendapat STR ya, surat tanda registrasi untuk agar kemudian mendapat surat izin praktek gitu ya. Ya tapi kemudian ini diambil alih oleh Kemenkes gitu ya. Ini semakin menunjukkan adanya tarik-menarik kewenangan di antara dua lembaga besar ini ya. Mereka merasa perlu untuk membangun kolegium sendiri karena menurut mereka kolegium saat ini memiliki raja-raja kecil ya. Mereka menganggap pakar-pakar ini sudah terlalu berkuasa gitu di bidangnya masing-masing sehingga sering menentukan standar-standar secara sembrono lah ya. Pemilihan ketua maupun anggota kolegium ini ada campur tangan dari pemerintah langsung. Nah ini yang menjadi problem. Bagaimana sepak terjang Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan dalam membuat kebijakan di sektor kesehatan itu nggak kurang-kurang tuh kontroversinya. Halo, jumpa lagi dengan Bocor Halus Politik bareng gue Raymondus Rikang. Gue Irwan. Egy Adiatama. Buat kalian yang ingin baca liputan-liputan Tempo, bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah Gi, ngomong-ngomong soal liputan-liputan Tempo, kita masih memperpanjang nih. Bagi pemirsa atau pembaca yang ingin mengakses konten-konten premium, kita perpanjang masa free dan bebas aksesnya sampai 6 Juli. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Tapi ingat ya, jangan sebarkan dan baca konten bajakan karena ada hak ciptanya. Jadi Wangi, kita memperpanjang konten bebas akses karena pada pekan-pekan yang lalu antusiasme pembaca itu sangat tinggi untuk mengakses konten-konten premium kita sehingga kita perpanjang masa bebas aksesnya. Oke, main apa kita hari ini, Gi? Nah, ini soal mensana in corpore sano ini. Di dalam jiwa yang sehat ada gejolak yang kuat. Menarik. Terutama gejolak para dokter ya. Jadi soal Kementerian Kesehatan dan gejolak para dokter yang menanggapi atau merespon kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Menteri Kesehatan. Soal apa itu, Wan? Kalian udah bertemu dan mewawancarai para dokter ini kan, para guru besar, pakar-pakar. Apa yang kalian temukan dan gali dari mereka ini, Wan? Ya, intinya kan sebetulnya ini perseteruan yang sudah lama ya, Kang ya. Yang sudah ada sejak 2023, bahkan 2022 ketika penyusunan Omnibus Law kesehatan ya. Jadi para dokter ini memprotes pembentukan Omnibus Law kira-kira kayak gitu karena ada beberapa hal yang harusnya tidak masuk ke dalam undang-undang kesehatan itu, misalnya undang-undang pendidikan kedokteran kan, yang itu notabene di bawah Kementerian Dikti waktu itu ya, pendidikan tinggi. Nah, undang-undang pendidikan kedokteran ini kemudian tetap dimasukkan. Nah, mereka protes segala macam sehingga akhirnya terjadilah perseteruan itu sampai sekarang. Tapi sebelum membahas lebih jauh ya, Wan, perseteruan ini sebenarnya kita mesti ingat. Kejadian-kejadian terbaru, Wan, soal bagaimana para dokter dan guru besar di Fakultas Kedokteran ini memprotes dan melakukan aksi yang cukup meluas ya di beberapa fakultas kedokteran di Indonesia. Tapi sebelum itu juga sebenarnya ada protes juga dari para dokter setelah terjadi insiden dan tragedi kalau bisa kita bilang sih ya, tewasnya seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis di Semarang, di Universitas Diponegoro. Terus kemudian secara berurutan atau berentetan ada peristiwa kekerasan seksual atau kejahatan seksual yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Betul kan? Pada waktu itu dokter spesialis yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran gitu kan. Nah, rentetan kejadian ini direspon oleh Kementerian Kesehatan sebagai regulator dan membuat kebijakan dengan membekukan sementara program pendidikan tersebut. Ya kan? Nah, ini kemudian menimbulkan gejolak tuh di kalangan para dokter dan juga para guru besar itu. Ini kenapa bisa ada satu ini dalihnya ya, para dokter dan guru besar itu adalah ada satu tikus di lumbung tapi lumbungnya semua dibakar. Betul. Ya memang itu memperuncing Kang konflik antara ID dengan Kemenkes ini ya. Karena sebelumnya kita tahu bahwa di Omnibus
law kesehatan itu memang ada beberapa kewenangan ID yang kemudian diambil alih oleh Kemenkes. Kewenangan apa aja itu Gi yang diambil oleh Kementerian Kesehatan dengan Omnibus Law itu? Salah satunya itu yang soal pengambil alihan rekomendasi untuk para calon dokter. Seharusnya kan dulu ID itu bisa memberikan rekomendasi agar dokter ini mendapat STR ya, surat tanda registrasi, untuk agar kemudian mendapat surat izin praktek gitu ya. Bukan hanya dokter tapi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan juga, betul. Ya, tapi kemudian ini diambil alih oleh Kemenkes gitu ya. Ini semakin menunjukkan adanya tarik-menarik kewenangan di antara dua lembaga besar ini ya. Dan itu yang membuat protes ya, bukan hanya organisasi kedokteran ya, termasuk juga organisasi perawat, bidan. Karena dulu kan rekomendasi itu diberikan oleh organisasi profesi itu. Kemudian diambil alih kewenangannya oleh Kementerian Kesehatan, dan ini gelombang protesnya waktu itu cukup keras ya. Betul. Dan bahkan sampai terakhir kan mengajukan gugatan ke MK ya. Betul. Termasuk ID yang memotori gugatan itu. Ya, konfliknya melebar kemana-mana memang pada akhirnya. Nah, perlu kita jelaskan juga kenapa kemudian dalam Omnibus Law itu ID merasa perlu memprotes ya, atau keberatan dengan substansi dari Omnibus Law Kesehatan yang dibuat oleh DPR dan pemerintah pada waktu itu kan. Nah, bisa dijelaskan Wan soal apa saja itu? Ada dua lagi Kang sebetulnya yang membuat konflik ini semakin meruncing ya, kira-kira kayak gitu. Nah, dari yang gua ketemu dengan berbagai narasumber, jadi ID tidak lagi satu-satunya organisasi profesi yang disebut dalam Omnibus Law. Jadi ada banyak lagi. Lalu kemudian soal pendidikan kedokteran. Dulu kan pendidikan kedokteran itu di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi ya, di bawah universitas. Nah, sekarang di bawah Kementerian Kesehatan, meskipun ada kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan. Hospital base itu ya disebut ya. Iya, kira-kira disebut itu. Nah, ini juga yang kemudian membuat teman-teman di dokter ini protes, kira-kira seperti itu. Jadi kewenangan pendidikan kedokteran ini kok diambil alih Kementerian Kesehatan. Jadi dinamikanya ini cukup seru nih antara Kementerian Kesehatan dan juga para dokter ini. Gua sempat diskusi dan wawancara dengan dokter ya, seorang dokter yang dia bercerita bahwa dalam waktu ribut-ribut yang belakangan ini sekitar 3-4 pekan belakangan ini Wangi, Kementerian Kesehatan sebenarnya berupaya untuk mengundang para asosiasi dan juga dokter-dokter, khususnya mereka yang menaungi fakultas kedokteran di Indonesia, gitu kan. Mereka ingin tahu apa sih persoalannya, gitu kan. Bagaimana mencari jalan tengah dan solusinya. Updating lah soal begitu. Nah, narasumber ini bercerita kepada kita bahwa undangan itu dikirimkan oleh Kementerian Kesehatan untuk hadir dalam sebuah forum yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan, tapi para dokter ini menolak untuk gitu datang kan, untuk hadir gitu loh. Nah, gue tanya kenapa dok, gitu kan, nggak mau hadir gitu. Lah gimana mas, kita ini selama proses Omnibus Law ini kita sudah pernah datang memberi masukan berkali-kali kan. Irwan dan Egy pasti dapat cerita yang serupa, memberi masukan, saran, solusi macam-macam. Tapi pada akhirnya notula atau kira-kira hasil diskusi itu tidak pernah dipakai gitu loh. Nah, karena itulah kemudian undangan terakhir yang ribut-ribut antara Fakultas Kedokteran dan Surat Terbuka Guru Besar itu tidak direspon, dan bahkan asosiasi ini mengirim surat balik kepada Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa kami tidak bersedia atau tidak mau datang memenuhi undangan audiensi gitu. Udah males lah ya. Udah males karena takutnya dianggap jadi tukang stempel aja. Betul. Bahwa seolah-olah ada ya, Kementerian Kesehatan sudah public hiring dan lain-lain, ternyata udah jalan gitu ya. Nah, Wan, ini gue juga dengar nih kan, gue juga diskusi dan wawancara dengan beberapa dokter juga ya. Persoalan pokok ya, salah satu persoalan pokok dari konflik antara Kemenkes dan juga ID ini adalah persoalan pendidikan kedokteran, itu kan, antara hospital base dan juga university base. Kalian ini udah wawancara dengan para dokter dan juga Kemenkes juga Kesehatan, ya. Jadi dua pihak kita temuin juga. Jadi kita tidak ke salah satu pihak saja, dokter saja atau Kemenkes saja, tapi dua pihak kita wawancarai juga. Temuan lu gimana tuan? Sebetulnya gini, Kang Ki. Jadi idenya Menteri Kesehatan itu adalah ada problem nih. Problemnya itu adalah kekurangan tenaga kesehatan kan. Karena dan tenaga kesehatan itu tidak tersebar merata
Jadi ada yang di Papua, ada yang di daerah tertinggal itu kesulitan untuk mendapatkan dokter spesialis. Nah, cuma ada obstacle, Kang. Itu obstacle-nya itu adalah aturan. Yang kedua itu adalah ketidakmampuan, tidak cepatlah memproduksi dokter-dokter spesialis. Makanya perlu adanya hospital base itu. Nah, aturan kan sudah sudah diubah ya dengan menggunakan Omnibus Law Kesehatan itu, sehingga yang dulu itu pendidikan kedokteran itu ada di Kementerian Pendidikan, sekarang ini bisa inherent dengan Kementerian Kesehatan, sehingga bisa intervensi lah Menteri Kesehatan. Lalu kemudian permasalahannya adalah teknis sekarang. Itu adalah bagaimana memproduksi dokter spesialis dengan cara secepat mungkin lah, kira-kira seperti itu. Makanya dibuatlah ide ada namanya hospital base. Hospital base adalah program pendidikan dokter spesialis yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan secara gratis ya. Meskipun menggunakan beasiswa LPDP memakai kuota beasiswa LPDP dan mendapatkan insentif. Itu dan dilakukan di rumah sakit. Dan dilakukan di rumah sakit. Pendidikan ya. Nah, sementara ini ada sebetulnya yang sudah existing itu ada namanya university base yang diselenggarakan oleh universitas yang berlaku selama ini ya. Persis, yang berlaku selama ini dan bekerja sama dengan rumah sakit. Nah, seperti itu. Rumah sakitnya di bawah Kementerian Kesehatan. Dia ada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi gitu. Salah satu itu yang di Cicendo juga ada ya, kalau tidak salah ya. Itu kan di Cicendo itu rumah sakit mata yang sebenarnya kerjasamanya dengan Universitas Pajajaran ya. Memang sekarang di sana Kemenkes juga sudah menerapkan hospital base dan ternyata justru banyak masalah, Kang, di sana. Nah, gue juga dengar itu, Gi. Karena dokter yang cerita ke gue ini bilang bahwa di sana itu ada dua kubu lah ya. Dua kubu mahasiswa, adalah kubu hospital base dan kubu university base. Apa konsekuensinya, Gi, dengan adanya dua kubu ini? Salah satu yang paling kerasa adalah soal pembiayaan dulu mungkin ya, Kang. Karena kan pembiayaan ini yang university base itu jelas dia membayar ya, bayar secara pribadi dan cukup mahal gitu. Sedangkan yang hospital base ini dia dibiayai sepenuhnya oleh LPDP gitu. Dan bahkan dapat insentif lagi. Dan bahkan dapat insentif. Betul. Jadi kadang muncul gesekan karena ada potensi kecemburuan sosial di sana gitu. Dan kita kalau wawancara itu dapat cerita kalau memang ternyata karena ada banyak kan kuotanya terbatas, Kang. University base ini. Ketika kedatangan lagi hospital base, jumlahnya jadi terlalu banyak dan konsekuensinya adalah mereka kan spesialis ya, dokter spesialis yang disiapkan untuk nanti kedepannya bisa menjadi seorang dokter spesialis gitu. Tapi ketika mahasiswanya terlalu banyak, pembagian pasiennya menjadi sangat terbatas. Jadi, Kang, penentuan kuota PPDS atau jumlah mahasiswa PPDS itu tergantung jumlah kasus di rumah sakit itu. Misalnya di Cicendo karena spesialis mata kan ada berapa kasus baru kemudian ditentukan kuota. Karena misalnya perbandingannya biasanya tuh 1:5 atau 1:3 ya pasiennya ya. Jadi satu dokter megang 3 atau 5 lah kira-kira gitu. Kalau misalnya ditambah dengan hospital base, otomatis kan banyak berkurang kan menangani pasiennya. Sementara dokter spesialis itu harus di-upgrade jam terbangnya supaya menangani. Nah, caranya adalah sekarang Unpad adalah ngirim ke rumah sakit di daerah gitu untuk tetap menambah jam terbang, kira-kira kayak gitu. Bahkan Unpad membuat rumah sakit sendiri di Jatinangor kira-kira. Apakah ini terjadi di rumah sakit lain yang sebelumnya menjalankan atau menjadi tempat universitas menjalankan praktek-praktek atau pelatihan bagi mahasiswa calon dokter spesialis ini? Di Jakarta misalnya, Wan? Ada, Kang, tapi Egy yang punya infonya, Kang. Ada satu lagi, itu Rumah Sakit Harapan Kita. Di sana juga sama seperti Cicendo ya. Bedanya dia bekerja sama dengan UI ya. FKUI. Dan sekarang prakteknya ya sama seperti itu juga gitu. Betul. Masih pembagian kuotanya masih kerepotan gitu. Pasien yang dibaginya jadi sangat terbatas gitu. Sama saja ternyata. Oke. Dan versi Kementerian Kesehatan sebetulnya silakan saja gitu ya, university base ini tetap jalan, kemudian hospital base juga jalan. Artinya sebetulnya tujuannya adalah untuk menambah tenaga spesialis ya, tenaga kesehatan spesialis. Jadi mereka sih tidak masalah gitu dengan itu. Kenapa pihak fakultas kedokteran itu mempermasalahkan itu? Gitu. Tapi argumen dari Kementerian Kesehatan sendiri apa ya, Wan, yang membuat
mereka membuat suatu kebijakan yang dinamakan hospital base ini. Lagi-lagi soal kekurangan, Kang. Jadi pemerintah ini butuh dokter spesialis yang cepat jumlahnya gitu banyak. Ya, yang banyak kira-kira karena kan kekurangan seperti Dan itu. memang belakangan kan juga Presiden Prabowo sudah menyebut ya, Prabowo menginginkan agar dokter spesialis sebanyak mungkin gitu. Dan agar pendidikan itu dipercepat, cara-cara kuno itu agar dihapuskan gitu. Jadi ini sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Prabowo gitu. Iya. Nah, Giwan, tadi lu bilang bahwa ini kontroversi dipicu oleh kebijakan Menkes dalam membuat kebijakan di bidang pendidikan kedokteran. Tetapi kalau kita mengikuti dan riset cukup dalam ya soal bagaimana sepak terjang Budi Gunadisadikin, Menteri Kesehatan dalam membuat kebijakan di sektor kesehatan itu nggak kurang-kurang tuh kontroversinya gitu. Dan bahkan pernyataan-pernyataan publiknya yang kemarin sempat viral itu kan yang lingkar pinggang, Stetoskop. Iya, stetoskop. Nah, terus kemudian yang nggak kalah kontroversialnya adalah dokter umum boleh atau bisa melakukan operasi sesar, ya kan? Nah, ini gimana nih? Apakah teman-teman menemui dan wawancara dokter-dokter obgyn, ya kan, yang punya spesialis ini? Dan apakah mereka setuju atau mereka punya sebenarnya ketakutan atau kekhawatiran ketika dokter umum melakukan operasi sesar yang melibatkan dokter-dokter yang banyak juga spesialis yang gimana tuh, Giwan, soal ini? Iya. Jadi ini lagi-lagi soal kekurangan tenaga kesehatan dan tenaga medis ya, problemnya itu. Sehingga ada muncul omongan tadi ya, kebijakan itu dokter umum boleh melakukan operasi sesar. Nah, gua sama Egy dan Hussein itu ketemu dengan Dirjen Tenaga Kesehatan kan di Kementerian Kesehatan. Nah, dia menjelaskan tuh datanya itu sebaran antara tenaga kesehatan dengan jumlah kasus. Terutama untuk kasus dokter obgyn ya. Di daerah timur yang paling banyak dan angkanya itu merah gitu loh. Artinya kekurangan ya, Wan? Kekurangan banget gitu, terutama di Papua Pegunungan gitu. Berbanding terbalik dengan di daerah Jawa ya, justru lebih banyak di sana gitu. Jadi memang Kang Wan, gue sempat wawancara dengan 3-4 dokter di daerah timur gitu ya, yang memang kondisinya tidak ideal gitu. Dan mereka semua curhat bahwa memang agak berat menjadi dokter kandungan di daerah 3T itu ya? 3T, iya Kang, di daerah 3T, di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi gue wawancara dengan salah satu dokter misalkan di RSUD Wamena gitu. Dia di sana di RSUD itu hanya memiliki 3 dokter kandungan obgyn ya. Dan sedangkan mereka di sana harus di Wamena ini salah satu di Kemenkes ini Papua Pegunungan yang sangat kekurangan dari data Kemenkes. Jadi mereka ini rata-rata tiap bulan bisa ada 190 kasus persalinan yang harus ditangani gitu. Cuma 3 dokter. Cuma 3 dokter. Bahkan dari 2012 itu hanya 1. 2019 menjadi 2 orang, baru 2022 3 orang. 3 dokter ya. Dan kebanyakan kasusnya itu kenapa banyak menumpuk di Wamena? Karena Papua Pegunungan ini kan 8 kabupaten ya. Di rumah sakit kabupaten ini mereka tidak punya obgyn. Jadi ketika ada kasus-kasus yang harus ditangani oleh obgyn, itu mereka harus mengirim ke RSUD Wamena. Jadi RSUD Wamena itu rujukan utamanya. Dan itu pun hanya 3 gitu. Dan para pasien ini datang dalam kondisi sudah kritis karena mereka melahirkan seadanya di daerah mereka. Kondisinya kritis, harus dibawa ke RSUD Wamena. Itu perjalanan bisa sampai 9 jam gitu. Ketika datang ada yang hemoglobinnya sudah tinggal 4, 2, dan tak jarang kemudian itu meninggal gitu. Dan ini akibat dari sebaran dokter obgyn yang tidak merata. Betul. Yang kebanyakan di daerah Jawa kan. Betul. Makanya Kang, Kemenkes ini membuat kebijakan untuk dokter-dokter spesialis itu untuk mendapatkan insentif 30 juta supaya tergiur gitu untuk pergi ke daerah 3T itu. Oke. Nah, Wan, tapi ini gue dari kacamata dokter spesialis nih ya, misalnya dokter obgyn gitu kan. Kan operasi sesar, katakanlah ya, ini contohnya misalnya, belum operasi-operasi yang kompleks kayak jantung, semua operasi kompleks tentu saja. Tapi ini misalnya kita pakai contoh kasus dokter obgyn menangani kasus kehamilan, operasi sesar. Nah, itu kan butuh keahlian khusus gitu kan. Dan juga butuh keahlian-keahlian di luar
operasi misalnya, Betul, melakukan anestesi misalnya dan lain-lain. Ini gimana nih? Apakah misalnya kalau dilakukan oleh dokter umum atau dokter yang belum punya spesialisasi itu, kemungkinan untuk misalnya malpraktik kah, atau kemudian ada kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan gimana? Iya, dan itu yang menjadi kekhawatiran concern para dokter ya, karena kan tidak semua pekerjaan itu bisa dilakukan karena harus ada spesialisnya, makanya kan ada opsi. Nah, dokter-dokter ini protes gara-gara itu, Kang. Jadi takutnya ada malpraktek dan lain-lain. Ya, dan kalau cerita dari dokter Wamena itu ya tidak menjadi solusi sebenarnya. Dokter umum menjadi dokter umum bisa operasi itu ya. Karena kan operasi sesar misalkan. Itu membutuhkan dokter anestesi. Betul. Harus juga ada tim yang menyiapkan lagi. Betul. Tetap butuh SDM yang besar gitu. Sedangkan dia di Wamena saja, RSUD Wamena, itu dokter anestesinya cuma 1 gitu. Jadi tidak menjawab gitu penambahan dokter umum bisa operasi pun ya anestesinya cuma 1 ya gimana gitu. Meskipun dalih Kementerian Kesehatan sebetulnya kebijakan ini sudah ada sejak lama, Kang. Sejak tahun 2011 ya. Pernah ada lah kira-kira kayak gitu. Sebelum kemudian tidak ada. Nah, mereka bilang ya waktu itu ya baik-baik saja. Dan ada kekhawatiran sebenarnya dari dokter-dokter ini. Kesadaran masyarakat sekarang terhadap tuntutan dan lain-lain itu sudah semakin tinggi. Kesehatan. Jadi mereka takut ketika dokter umum akhirnya yang mau operasi lalu terjadi yang meninggal gitulah. Potensi dokter itu untuk dituntut itu semakin besar sekarang gitu. Jadi mereka itu justru nggak mau. Gitu. Oke, tapi kita perlu menyelisik juga karena gue dengar bahwa Kementerian Kesehatan menerapkan kebijakan ini soal operasi sesar oleh dokter umum ini sebenarnya tidak berlaku general. Bener nggak sih? Jadi kalau penjelasan Kemenkes itu yang kita dengar ya Wan ya tadi memang hanya dilakukan ketika kondisi emergensi dan hanya terjadi dan hanya untuk di daerah 3T tadi. Jadi daripada kemudian tidak ada yang bisa sama sekali untuk mengoperasi gitu, walaupun resikonya juga besar gitu ya. Setidaknya ada yang bisa mencoba memberikan pertolongan gitu. Jadi ada syarat khusus hanya dalam kondisi darurat dan di daerah 3T. Nah, informasi ini lo dengar dari mana tuh, Ki? Dari orang Kementerian Kesehatannya juga. Yang kita temui ya. Oke. Artinya kalau misalnya kasusnya itu terjadi di daerah yang relatif cukup maju ya dari segi fasilitas, kemudian jumlah dokternya, dokter spesialisnya cukup gitu ya, katakanlah seperti di Jakarta, hal-hal seperti itu tidak akan terjadi begitu. Ya, betul. Oke. Resikonya lebih kecil ya. Giwan, di luar operasi sesar yang hendak dilakukan oleh dokter umum, gue juga mencatat nih beberapa kebijakan kontroversial juga. Rasa-rasanya salah satunya adalah soal pendirian kolegium kedokteran gitu kan. Oleh Kemenkes. Dulu hanya ada 1 ya, tapi sekarang pemerintah memiliki dalam tanda kutip nih tandingannya nih Wan, kan? Kolegium kedokteran ini gimana tuh ceritanya sehingga memantik protes dan juga kemarahan juga ya dari para guru besar dan juga dekan-dekan fakultas kedokteran gitu kan. Ini kan kolegium yang tanda petik tandingan ini, yang dianggap tandingan ini amanat dari Undang-Undang Omnibus Law. Lagi-lagi ya Undang-Undang. Makanya kan dibentuk kolegium kesehatan Indonesia. Nah, menurut para dokter yang kami temui, kolegium ini kan dalam aturannya itu harus independen, lalu kemudian juga mandiri, lalu juga terdiri dari profesor dan ahli ya. Nah, menurut para dokter itu bilang bahwa ini tidak mandiri karena di bawah langsung Kementerian Kesehatan, sehingga meskipun ada di dalam Konsil Kesehatan Indonesia tapi kan tetap harus melapor ke Kementerian Kesehatan, ke Presiden, lalu lewat Kementerian Kesehatan. Nah, ini yang menjadi problem. Akhirnya kan harusnya independen. Nah, ini ada intervensi dari birokrasi, kira-kira dari pemerintah. Nah, ini yang menjadi persoalan yang dipersoalkan oleh teman-teman para dokter. Jadi Wan, untuk pemahaman pemirsa juga ya, apa itu kolegium? Kolegium ini adalah bagian dari organisasi profesi yang berisi para guru besar, pakar gitu ya di bidang kedokteran yang bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan gitulah. Itu kenapa sebabnya mereka perlu independen karena jika pendidikan atau ilmu pengetahuan itu diintervensi oleh penguasa atau pemerintah, itu bisa bias atau tidak lagi independen. Itu pentingnya atau suara yang disampaikan oleh para guru besar dan dekan-dekan yang menuntut independensi kolegium itu. Tapi memang di sisi lain kalau versi Kemenkesnya
mereka merasa perlu untuk membangun kolegium sendiri karena menurut mereka kolegium saat ini memiliki raja-raja kecil ya. Mereka menganggap pakar-pakar ini sudah terlalu berkuasa gitu di bidangnya masing-masing sehingga sering menentukan standar-standar secara sembrono lah ya. Karena tujuan pemerintah saat ini adalah mempercepat penambahan dokter spesialis gitu. Para pakar-pakar yang ada di kolegium sebelumnya itu dianggap menghambat justru mempersulit pendidikan dokter secara cepat gitu. Tapi yang menjadi problem itu, Kang, pemilihan ketua maupun anggota kolegium ini ada campur tangan dari pemerintah langsung. Nah, ini yang menjadi problem. Kolegium di organisasi profesi itu lewat proses election, artinya dicari yang guru besar yang pakarnya di situ, dan itu mendapatkan kesepakatan dari yang lain. Nah, ini enggak dipilih gitu loh, bahkan tunjuk lewat ya? voting. Bahkan ada satu kasus di Objin katanya itu ketuanya itu mengundurkan diri lalu kemudian ditunjuk oleh Menkes. Ini yang kan menjadi problem kan, sehingga tidak independen itu. Itu. Karena kan kolegium itu menyelenggarakan pelatihan, kemudian menetapkan standar standar pendidikan. Dan intinya mutu pendidikan kedokteran, baik buruknya pendidikan kedokteran, salah ada di situ di kolegium ini. Bahkan menentukan pertanyaan, kemudian dan lain-lain lah kira-kira seperti itu. Wan, ini gue juga dengar nih dari cerita beberapa dokter ya. Mereka yang kritis dan cenderung kontra dengan kebijakan Kementerian Kesehatan atau Menteri Kesehatan ini sekarang mendapatkan dampak dari mereka yang vokal itu. Salah satunya adalah mutasi dari satu rumah sakit ke rumah sakit itu. Kalian sempat menemui dan mewawancara mereka nggak, dan apa cerita mereka terhadap kebijakan ini? Ya, salah satunya itu Ketua IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, Dokter Piprim itu yang dimutasi ke Rumah Sakit Fatmawati dari RSCM ya. Dan ada beberapa hal lain. Erwan yang lebih tahu ceritanya tuh. Jadi Dokter Piprim ini dimutasi ke Fatmawati dari RSCM. Padahal sebetulnya alasannya karena pensiun di sana. Tapi sebetulnya enggak juga, karena yang di Fatmawati itu sebetulnya muridnya dia, itu kata Dokter Piprim kayak gitu. Lalu ada juga Dokter Fitri Hartanto. Dia dokter konsultan tumbuh kembang anak di di Rumah Sakit Karyadi, dimutasi Semarang, dimutasi ke kemutasi ke Sarjito Yogyakarta. Alasannya versi dokter Fitri itu adalah karena kekurangan di sana untuk pemerataan lah kira-kira kayak gitu, untuk pemerataan, karena ternyata pas waktu ke Sarjito sudah ada konsultan anak itu 3 di sana, sementara di Karyadi 1. Ya ini Pak Dokter Fitri saja. Iya, Dokter Fitri saja. Artinya alasan pemerataan ini tidak pas lah kira-kira seperti itu. Yang menarik ini Kang, dampak lanjutan lagi efek domino ketika dokternya itu dimutasi adalah ke layanan pasien. Jadi ada warga Rembang, pasiennya Dokter Fitri itu punya anak 2 anak berkebutuhan khusus, dan dia sudah jalan dengan Dokter Fitri itu 2,5 tahun. Gara-gara dimutasi Dokter Fitri dia nangis tuh, karena tidak tahu ke siapa lagi. Karena kita tahulah dokter itu cocok-cocokan lah, sama lah kayak kita lah sebagai orang tua. Nah, dia kebingungan sampai nangis. Karena kan dia dari Rembang ke Karyadi dia udah jauh tuh. Apalagi dari Rembang ke Sarjito tambah jauh gitu. Nah, akhirnya dia membuat petisi bareng dengan yang lain, ada ribuan tuh petisi untuk meminta Dokter Fitri itu dikembalikan ke Karyadi. Karena banyak sekali pasiennya. Kira-kira gitu. Nah, karena tidak digubris, akhirnya ya udah satu-satunya jalan adalah tetap ketemu Dokter Fitri di Sarjito. Di Jogja ya? Iya, di Jogja. Dan itu butuh luar biasa, bukan hanya ini ya, butuh ongkos, kemudian butuh waktu dan lain-lain. Nah, itu yang dampak lanjutan dari mutasi itu. Gitu. Ada juga Wan di Medan itu Dokter Rizky, dia seorang dokter PNS Kemendikti. Dia membuka praktek tuh di Rumah Sakit Adam Malik. Dia satu waktu ikut memprotes mutasinya Dokter Piprim ke Rumah Sakit Fatmawati, dan tak lama gitu izin prakteknya ini kemudian dicabut gitu. Jadi memang momennya bersamaan gitu loh ya. Nah, ini apakah benar gitu dari pihak Kementerian Kesehatan sendiri pasti punya pertimbangan tertentu nih. Gua nguji nih dari sisi kacamata Kementerian Kesehatan gitu kan. Mereka kenapa membuat kebijakan itu, Wan?
Ini kan seolah-olah versi Kementerian Kesehatan ya, seolah-olah ini kan hanya menimpa para dokter anak ya, menimpa organisasi IDAI kan, karena yang paling vokal tuh menentang kolegium dan kebijakan. Ternyata enggak, kata Kementerian Kesehatan terutama Budi Gunadi Sadikin ya. Jadi ada 50 lain yang dimutasi dan itu hal yang lumrah gitu di Kementerian Kesehatan. Kira-kira kayak gitu sih. Kang, sikap Tempo sendiri soal konflik antara Kemenkes dengan IDI sendiri seperti apa sih? Jadi sikap Tempo ini adalah menyoroti power besar yang dimiliki oleh organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia ini. Ya. Kita tahu bahwa mereka memiliki kewenangan yang besar dalam dunia kedokteran. Tadi sudah beberapa di antaranya sudah kita bahas. Misalnya pemberian rekomendasi untuk STR dan juga surat izin praktek ya, yang kemudian bisa dipakai untuk pembuatan surat izin praktek. Kemudian mereka ini menetapkan barrier to entry dalam dunia kedokteran yang membuat sangat selektif gitu kan dalam dunia kedokteran ini. Padahal di satu sisi, di sisi yang lain kita ada peristiwa atau fakta ada kekurangan-kekurangan dokter di banyak daerah, khususnya di daerah terpencil dan terluar itu tadi. Mestinya Menteri Budi Gunadi Sadikin atau Kementerian Kesehatan memperbaiki organisasi profesi agar tidak punya power yang berlebihan, kewenangan yang berlebih, dengan mendorong organisasi profesi dan dokter-dokter itu menjadi profesional. Kita tahu bahwa power yang dimiliki oleh dokter itu sangat besar, ya kan? Atas nama sains dan ilmu pengetahuan gitu kan, mereka bisa memperlakukan tubuh kita gitu kan, meskipun ada concern dalam konteks kedokteran itu. Nah, kekuasaan yang besar perlu dibatasi dengan profesionalisme, ya kan? Tapi di lain sisi, ini perlu catatan juga kepada Kementerian Kesehatan, Wangi. Menteri Budi Gunadi Sadikin atau Kementerian Kesehatan menarik semua persoalan itu seolah-olah ini mesti ditangani oleh pemerintah. Obat mujarabnya itu ditangani oleh birokrasi, oleh pemerintah gitu kan. Padahal kita tahu birokrasi dan pemerintahan itu trust-nya masih sangat rendah gitu kan. Profesionalisme sangat rendah gitu kan. Sehingga ini bukan menjadi solusi. Menarik semua kewenangan itu ke dalam pemerintah bukan menjadi solusi. Oke ya Kang, cukup ya. Cukup, banyak nih bocorin. Oke, betul. Oke, saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co dan Spotify. Bye-bye.